Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menerangkan tentang perbedaan kalam dan kalim. Pertama-tama kita akan membahas kalam dulu. Kalam adalah sebuah lafaz yang berfaedah yang dapat membuat pembicara dan pendengarnya diam. Maksud diam di sini adalah si pendengar tidak perlu lagi bertanya tentang kalimat yang disampaikan oleh si pembicara, karena kalimatnya sudah sempurna. Sedangkan kalim, kumpulan 3 kata atau lebih, baik berfaedah atau tidak. Contoh kalam yang berfaedah bisa kita lihat, yaitu ja'a ustadun. Ustad sudah datang. Di sini kalimat sudah terang benderang bahwa menunjukkan Ustadz sudah datang. Artinya si pembicara dan si pendengar sudah paham bahwa Ustadz sudah datang. Contoh kalim yang tidak berfaedah bisa kita lihat, in ja'a ustadun, yang artinya jika Ustadz datang. Nah, di sini artinya tidak berfaedah. Jika Ustadz datang, apa yang harus dilakukan atau akan terjadi apa? Jadi masih bertanya-tanya si pendengar maupun si pembicara. Masih ada kalimat pertanyaan apa yang terjadi jika Ustadz datang. Beda dengan kalimat kalam yang sudah berfaedah. Ustadz sudah datang, mau menunjukkan bahwa Ustadz sudah datang. Kalam juga memiliki 4 syarat. Yang pertama, lafaz. Yang kedua, murokab. Yang ketiga, mufid. Yang keempat, wado. Maka sebuah ungkapan akan bisa disebut kalam apabila memenuhi 4 syarat tersebut. Syarat yang pertama yaitu lafaz. Lafaz adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa lafaz adalah sebuah kata yang bisa ditulis dengan huruf hijaiyah. Seperti kata Zaidun. Maka kata Zaidun itu terdiri dari beberapa huruf hijaiyah, yaitu za, ya, dan zal. Maka jika sebuah lafaz tidak bisa ditulis dengan huruf hijaiyah, seperti contohnya suara burung, suara gitar, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan lafaz. Syarat yang kedua yaitu murokab. Murokab adalah sebuah kalimat yang tersusun dari 2 kata atau lebih, yang mana kata yang satu dinisbatkan kepada kata yang lain. Seperti kalimat Zaidun qaimun, yang artinya Zaidun berdiri. Maka kata Zaidun dinisbatkan kepada kata berdiri, yaitu qaimun. Maka jadilah kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat
atau kalam yang tersusun yang dapat dipahami apabila salah satu kata itu tidak dinisbatkan, ditunjukkan kepada kata lain. Maka ketika kata Zaidun saja dan tidak dinisbatkan kepada kata qaimun, maka itu tidak dikatakan kalam. Syarat yang ketiga yaitu mufid. Mufid yaitu yang dapat membuat maknanya dan dapat membuat pembicaranya dan pendengar diam. Maksudnya adalah ungkapan-ungkapan yang memberi arti makna yang bagus untuk pendengar, seperti kalimat qoma Zaidun yang artinya Zaidun telah berdiri. Kata-kata yang tepat, yang sudah sempurna dan berfaedah dan memberitahu pendengar bahwa Zaidun sedang berdiri dan membuat pendengarnya diam atau mengerti atau sudah paham, sehingga tidak bertanya-tanya dari pembicaraannya, karena dia sudah bisa mengambil faedah dari kalimat yang didengar, yaitu Zaidun sedang berdiri. Yang keempat, syarat yang keempat adalah wado. Wado yaitu memberikan faedah dengan sengaja. Maksudnya, dalam kata lafaz itu harus disengaja dan menggunakan bahasa Arab. Jadi, ucapan orang yang mengigau atau ucapan orang yang sedang tertidur, ucapan yang tidak menggunakan bahasa Arab, maka tidak bisa dinamakan kalam. Contoh, kita mengatakan qoma Zaidun. Ketika kita mengatakan qoma Zaidun dengan disengaja, dengan kesadaran yang jelas, maka sudah termasuk wado. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang mengatakan sesuatu hal yang sudah tergabung dari lafaz, murakkab, mufid, tetapi dia ungkapkan dalam keadaan tidak sadar, seperti orang yang sedang tidur, orang yang sedang tertidur di alam mimpi, dan dia mengigau, mengatakan qoma Zaidun. Apakah yang disebutkan itu termasuk kalam? Secara syarat hampir terkumpul, karena dia sudah termasuk lafaz, termasuk murakkab, dan termasuk mufid. Tetapi syarat yang terakhir tidak masuk, karena orang yang mengucapkan ini sedang dalam keadaan tidak sadar atau dia tidak sengaja. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.